Para sahabat, saya bicara politik dan administrasi ini ya. Dalam literatur ini ada dikotomi yang saling menyerang. Orang-orang yang politik itu nggak peduli sama administrasi, lalu mengatakan primacy of politics ya, semuanya itu serba politik ya, meskipun omongan primacy of politics itu karena melihat kenyataan bahwa dunia, pemerintahan negara, pembangunan dan sebagainya itu anti politik, sehingga itu bisa dimaklumi gitu ya. Tetapi biasanya orang politik itu ya politik gitu, jadi artinya tidak berupaya untuk membuat sambungan yang baik, membuat koherensi yang baik antara politik dan administrasi. Sebaliknya orang administrasi itu juga membenci politik, membenci kekuasaan. Ini apa namanya? Ya ego tadi sama. Jadi banyak orang yang ngomong tentang administrasi itu betul-betul anti dan mengabaikan politik. Bahkan banyak mahasiswa, dosen, ilmuwan pemerintahan ini, loh kok Anda kok pemerintahan kok administrasi banget sih gitu. Kok Anda anti politik gitu. Nah memang ini kalau pemerintahan itu kan menghubungkan itu. Pemerintahan sebagai ilmu, sebagai praktek itu kan bagaimana menghubungkan antara politik sebagai kehendak dan administrasi itu sebagai pekerjaan yang bisa disambung secara koheren. Politik tanpa administrasi itu akan lumpuh, hanya akan menjadi demagog gitu ya. Orang hanya ngomong besar, ngomong rakyat gitu ya, populis gitu ya. Itu akan lumpuh. Tetapi kalau administrasi tanpa politik itu jauh lebih berbahaya. Buta dan tuli ya, penyakitnya ada dua. Karena itu kan perlu disambung ya. Sambungannya ini yang susah. Ada yang menyalahkan politik, ada yang menyalahkan administrasi. Dan kecenderungannya itu tadi karena saling pengabaian. Administrasi cenderung teknokratik, mengisolasi diri dari politik dan juga mengisolasi politik itu pada ranah kontestasi, hubungan populis antara pemimpin dengan orang banyak gitu. Tetapi kalau soal policy, formulasi kebijakan yaitu urusan kami. Anda minta apa? Oh, saya mau minta sekian triliun untuk BLT. Ya udah, nanti akan diteknokrasi gitu ya. Artinya populis pada sisi semangat, tetapi nalarnya cara kerjanya ya sangat administratif. Jadi tidak terkoherensi dengan baik gitu ya. Jadi itu kan sudah diajarkan oleh Bapak Administrasi Publik yang namanya Woodrow Wilson ini. Ini kan dia mengibaratkan kalau pertanyaan politik itu kan pertanyaan mengapa saya membunuh orang itu. Tetapi kalau administrasi ya pertanyaannya bagaimana saya membunuh orang itu secara efektif ya dengan sebilah pisau. Jadi politik itu memberikan perintah lalu dijalankan. Dijalankan dalam pengertian ya harus efektif. Kalau administrasi berputar-putar terus membicarakan apa jenis pisaunya, kemudian mereknya apa, wah itu nggak akan efektif. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pemerintahan ini kan berpangkal dari politik dan berujung pada ekonomi. Di tengah itu ada hukum dan administrasi. Administrasi itu dilengkapi dengan manajemen dan teknologi. Tetapi kalau administrasi berputar-putar aja di situ ya dia tidak akan punya manfaat ekonomi. Sebaliknya ekonomi juga punya logikanya sendiri sesuai dengan spirit manusia sebagai makhluk rasional, makhluk ekonomi yang tidak pengen tersambung dengan politik, dengan hukum, dengan administrasi. Jadi ekonomi yang liar ya, bukan ekonomi yang liberal gitu ya. Dan mereka pengen mengatur politik juga. Jadi maksud saya kehendak politik itu ya kehendak rakyat, suara rakyat. Ini yang nomor satu. Bukan data, kalau teknokrasi itu administrasi, teknologi dan manajemen itu kan mendewakan data. Nanti akan repot. Jadi yang rakyat sama data ini harus tersambung.
Jadi maksud saya kalau tanpa rakyat, tanpa data ya itu nothing, nggak akan ada apa-apa. Tetapi kalau ada data, nggak ada rakyat, itu namanya teknokrasi administratif. Tetapi kalau ada rakyat tanpa ada data ya nanti akan populis saja. Jadi artinya kita penting yang data itu didasarkan pada aspirasi rakyat, dan aspirasi rakyat itu nanti bisa dikaji, bisa didalami dengan data, itu namanya koherensi ya. Jadi selama ini kan orang yang memuja data itu mengabaikan aspirasi rakyat. Itulah yang kemudian akan terjadi yang namanya teknokrasi. Jadi teknokrasi yang namanya ini ya keahlian tadi ya, keahlian administrasi, manajemen, dan teknologi ini kan dibutuhkan. Keahlian di situ sangat dibutuhkan untuk mengelaborasi, untuk menerjemahkan, untuk mengkonkretkan menjadi tindakan yang betul-betul nanti sesuai ya, sesuai kehendak, dan nanti bermanfaat secara ekonomi. Bukan dia punya nalar, ini kan kebiasaannya begini, punya nalar tersendiri yang justru bukan melayani, bukan menjalankan kehendak, tetapi malah justru dia mengatur dirinya sendiri. Dan ini biasanya nanti antara hukum sama sini terjadi persekongkolan. Teman saya Suhirman dari ITB pernah mengatakan begini, ini kalau ada 3 sarjana, yaitu sarjana hukum tata negara, sarjana administrasi publik, dan sarjana akuntansi berkumpul membuat aturan, maka yang terjadi adalah rezim kontrol yang mengerikan. Itu dahsyat itu kalimat itu. Jadi artinya apa? Dia meninggalkan politik, dan hukum itu juga tidak akan berbicara soal keadilan dan kemanfaatan, tetapi hanya soal bicara kepastian, dan kepastian itu sebenarnya hanya digunakan untuk memfasilitasi kepentingan administrasi ini. Jadi artinya ketika orang mengatakan administrasi itu netral dan sebagainya, enggak, administrasi juga sebagai kekuasaan. Memang ini tantangan yang luar biasa melakukan koherensi ini, tetapi terus-menerus dicoba, dan demokrasi, pemerintahan Republik Demokrasi itu menghubungkan antara kehendak politik, koridor hukum, dukungan administrasi, dan manfaat ekonomi. Ini tantangan, itu ilmu pemerintahan itu ya di situ itu kerjaannya. Sekurang-kurangnya ya menghubungkan antara politik dan administrasi supaya koheren.